Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita, dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Natal, keselamatan untuk semua orang. Kita akan baca dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 hingga 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, dunia seringkali penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak pasti. Secara pribadi, sosial, atau global, manusia sering merasa terisolasi oleh dosa dan kegagalan. Siapa yang berhak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan sejati? Apakah keselamatan hanya untuk kelompok tertentu, ataukah hanya untuk orang yang cukup baik? Bapak Ibu Saudara, Natal adalah proklamasi surgawi yang mematahkan segala batasan. Malaikat tidak berkata kesukaan untuk sebagian orang, tetapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang kedua ayat 10 menekankan aspek untuk seluruh bangsa. Kepada gembala di padang, para gembala adalah kelompok yang dianggap remeh, pinggiran masyarakat, namun merekalah yang pertama menerima kabar baik itu. Kelahiran Kristus di Palungan dikabarkan kepada orang-orang sederhana seperti gembala, menunjukkan bahwa keselamatan tidak terbatas pada orang kaya, berpendidikan tinggi, atau elit rohani. Itu adalah undangan bagi yang rendah hati dan yang dianggap tak berarti. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 2 ayat 1 hingga 2, orang Majus dari timur. Orang Majus adalah orang asing, kemungkinan bukan Yahudi, dan merupakan ahli bintang yang mungkin dianggap bertentangan dengan iman Yahudi. Mereka datang dari timur jauh untuk menyembah raja yang baru lahir. Ini adalah bukti awal bahwa Natal membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Keselamatan yang dibawa Kristus adalah universal, bukan eksklusif bagi satu suku atau ras. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Apa poinnya? Bahwa kehendak Allah Bapa adalah agar semua orang diselamatkan. Natal adalah manifestasi nyata dari kehendak ini, di mana Allah mengirimkan putranya, memberikan putranya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia, menawarkan jalan keluar dari dosa bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat penutup Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayat ini merangkum pesan Natal. Kasih Allah adalah untuk dunia ini, untuk semua orang. Puji Tuhan.
dan janji hidup kekal adalah untuk setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, jika keselamatan adalah untuk semua, maka kita dipanggil untuk menerimanya. Jangan biarkan rasa tidak layak atau dosa menghalangi Anda dari hadiah terbesar Natal. Keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Membagikannya. Karena kabar baik ini universal, kita harus menjadi pembawa berita yang sama kepada seluruh bangsa di sekitar kita, di rumah, di tempat kerja, dan di lingkungan. Kita tidak bisa menyimpan kesukaan besar ini hanya untuk diri sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, menikmati kemurahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas kami semua manusia yang Kau telah ciptakan dengan sempurna. Diberkati kami semua pagi hari ini, bahkan kerinduan kami. Tuhan, anugerah-Mu bagi kami semua, menikmati kasih karunia, keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih, diberkati, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.